Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 08193729127. Kepada Bapak Al-Mukarram Haji Dr. Haji Hasan Basri disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, malam ini semoga dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kita telah dipertemukan di rumah duka, yaitu rumah almarhumah Badariah Desina ya. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak, menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah berkehendak, termasuk kehendaknya untuk memisahkan ruh dan jasad daripada almarhumah, bahasa orang beriman yang ditinggalkan hanya satu: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya dari Allah dan semoga kepada Allah kembali. Raji'un, raji'at, raji'un. Semua manusia kembali kepada Allah di akhirat nanti. Persoalannya ada dua. Ada kembali dirahmati, ada juga kembali anggap PPT. Nah, hanya dua. Selawat kepada Rasul dan baik kita senantiasa wajib untuk kita ikuti. Kita lanjutkan perjuangan Rasulullah untuk menegakkan al-haq, untuk menyebarkan syiar Islam, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Terima kasih atas pemahaman yang diberikan kepada kami. Sebelum saya memulai, saya muliakan kepada tokoh-tokoh agama, khususnya Pak Deka, ada hadir pada tempat ini dari pemerintah RW. Lebih khusus lagi Ustaz Anwar ini ponakan saya ya, ponakan saya. Ibunya saya saksikan satu kali, dan neneknya bersaudara ibu saya juga salah satu. Nenek beliau ini ulama besar dulu di daerah Wajo dan Bodeh ya, itu waktu tahun 30-an ya.
Ya, suaminya namanya Kiai Ilyas, salah satu murid Kiai As'ad yang cukup terkenal kira-kira tahun-tahun 30-an. Kebetulan juga saya bersama Ustaz Sirajudin Bantang, salah satu ketua pastoral muslim terkenal, dan Ustaz Maroh ya. Tadi saya ingat-ingat, kayaknya Ustaz Maroh udah kasih nih, sudah telepon dulu sambil jalan sambil ketemu ya. Mungkin bapak-bapak biasa lihat kalau di TV-an kalau pagi ya, setengah 6, jam 6 lah. Kalian di TV-an dan kalian di ITV. Ya, kita nikmati hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah semoga membawa berkah pada malam ini. Ini Makassar ngasih nih, yang bumi di sini. Jawa ya, nah, jadi dicampur di Makassar lah. Ya, kebetulan juga mertua saya itu orang Makassar, di Takalan daerah apa deh? Apa ya? Di daerah di atas itu, yang permandian apa? Yang Cikon, Cikon ya. Ya, kalau mertua saya itu namanya Nurdin Piso, ya. Kalau tahun dulu dikenal kira-kira ya 45. Baik, saya masuk poin pertama dulu. Pertama adalah almarhumah ini sebelum lahir sudah terjadwal kapan harus dia meninggalkan. Ada jadwal sebelum lahir. Ya, harus dia berpisah pada tanggal sekian jam sekian, tidak maju tidak mundur, layas tak dibunuh, layas tak turun ya. Jadi itu ajal, tidak maju tidak mundur. Penyebab kalau saya tanya tadi Ananda Anwar penyakit asma ya, itu penyebab. Tapi tidak ada kaitannya antara ajal dalam penyakit. Ajal anak mantau sahabat juga ya. Dia itu mati, dia itu mati nih. Dan banyak juga orang sudah diputuskan komplikasi penyakitnya oleh dokter, kira-kira orang bulan mani dan bulan mani, khususnya biasa stroke dengan leukemia, ini karena labu burunan. Jadi jangan percaya siapapun yang mengatakan bahwa air bodoh memburukan, jangan. Bisa dipaham? Ya, air pun aku jadi karena ini ruang bulan mami, kita pergi, asik kau ruang mati. Ya, itu keyakinan. Jadi mati, jodoh, rezeki, saya matematika, semua tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebabnya itu, karena ini rahasianya. Jadi makin hari bagi orang beriman itu makin pendek umurnya, karena hari orang beriman ya, harinya orang beriman, tempatnya orang beriman di hari akhirat. Alir bawah pamantangan tersebatan kalau dari dinoan deh anda di dinoan saya kejitak deh atau saya kejitak pare anak selesai dan beramal. Tempat kita di akhirat, jangan kita ditipu oleh informasi dunia. Apalagi televisi apa, kalau mula baripas angin baripas. Pernah telepon televisi dikit-dikit, kita salah pasti dulu lagi. Ya, persiapan sholat tahajud. Ya, sekarang TV dibikin untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Sinetron, dangdut, yang ngasih menjoy, aman raki mata, aman raki hati. Akhirnya ketika mau meninggal tidak boleh syahadat. Coba perhatikan yang suka nonton sinetron itu, yang lagu dangdut, nasawal kisah pernah mati. Perhatikan ini. Ya, beda kalau televisi di Arab Saudi, televisi yang menambah iman, mengaji hadis. Ilkarul wadalna badahum ala badunuk, tiap hari bergantian. Kalau kita ini disiari oleh
lagu dangdut, ya, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi tempat kita di akhirat. Almarhumah ini tenanera sertifikat, tenanera bulaina yang dia bawa, tinggal doa anaknya, kalau tidak salah 8 orang. Itu aja yang bisa membantu sekarang. Ya, saya minta agar kalau menyayangi ibunya, doakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ya, sayangilah sebagaimana dia menyayangi saya waktu kecil. Jadi dibetoni jo. Insya Allah orang tua yang suka mendidik anaknya otomatis pasti didoakan. Otomatis. Betul Allah memang tahu. Orang tua yang tidak mendidik anaknya kepada agama, kita kami perdoangan anak pun mati. Iya. Bawa ada jadi kalau salah. Karena memang dia tidak dididik. Jadi orang tua tidak mendidik anaknya agama, toto silakan itu. Dia dari apa-apa nggak perlu dibawa. Dan akan diaudit semua umurnya. Bapak-bapak sekalian, kita akan diaudit, dihitung. Saya sudah hitung kemarin. Ya, kebetulan saya sudah, kalau ukuran miladia, saya sudah usia 57 tahun. Saya cek untuk ukuran hijriah, lagi 1 tahun lagi, hampir 99 bahkan. Ya, jadi kalau mau hitung usia Nabi, usia hijriah, jangan masehi. Nah, silakan bapak-bapak coba cek kapan lahirnya dalam hijriah, jangan masehi. Ya, penutup Riolo tuh yang terkenal hijriah. Rumalang, Sapara, naik bulan. Jadi kalau Februari itu Riolo, tidak ada itu Agustus September tena. Nah, kalau cuma di laut, samban kudagan nih. Tapi sekarang karena pengaruh teknologi modern dan Islam mau ditenggelamkan, kita sudah tidak tahu bulan hijriah kapan kita lahir. Kalau saya lahir tanggal 3 Jamadil Akhir, ya, di situ. Nah, kalau kita mati umur 63, saya sudah hitung kemarin 999 miliar detik yang kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu ayatnya lewat kita lu tahu, ya. Jemaah yang secara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kira-kira perbedaan orang yang meyakini akhirat dan yang meyakini dunia. Saya akan coba-coba buka-buka dulu Al-Quran, ya, yang kira-kira terkait dengan persoalan akhirat. Karena persoalan akhirat macam-macam. Kalau kita baca surah An-Naba, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya-tanya, aku takkan tahu. Nak tahu je kan jual riwayat Ustaz. Kira-kira begitu, ya. Dia membuktikan dengan matanya. Makanya pengikutnya Nabi Musa banyak tidak beriman kepada Allah karena dia membuktikan itu mana itu Tuhan Musa. Pacilikan nanti kamu merasa patelu kucing. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa liqaumihi Waskala besale kaum ya kaum innakum zalantum anfusakum bidzalikum rijal fatubu ila barikum faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum tawwabur rahim. Wasqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Saya tidak akan beriman Musa, berarti aku sini ki. Ya. Fahasat mustai tuan tentang guru. Jadi syariat di zaman Nabi Musa, manakala dia bertanya tentang tiba-tiba disambar petir, ya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, ya. Jadi ayat ini ya sebab nusulnya juga di waktu itu ada orang mati. Tapi yang membunuh itu menyangkal, maka ini orang mati bicara, bunuh. Bicara itu. Buka Al-Baqarah ayat 55.
ya, dan 57. Sekiranya cuma syariatnya Nabi Musa berbeda syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu dari Nabi Musa ayat 54 dijelaskan, wa qala Musa liqaumi ya qum innakum zalamtum anfusakum bi ittihadikumul ijal wa tubu ila barikum faqatulu anfusakum. Kalau ada yang berdosa diharuskan bunuh diri dan itu sudah terbalas. Tapi syariatnya Nabi Muhammad, siapa yang membunuh sesama manusia maka dia membunuh seluruh manusia, apalagi manusia itu beriman dan bersyahadat. Karena berlaku di syariatnya Nabi Musa, zaman sekarang ini kita lihat di media sosial tentang pembunuhan di Jakarta, tidak terkelecok pembunuh. Sekarang kalau tidak berlaku ya kita serahkan kepada Allah yang mana benar. Kalau kamu karena agama tidak kuat di dalam kita, gampang balik-balik. Gampang. Yang penting bisa menyelamatkan dirinya, mudah berbohong. Padahal orang yang berbohong itu adalah ciri orang munafik. Maka itu Waliullah tuh coba tanya bapak-bapak umur 30 tuh Pak ya, tidak ada tuh di Makassar balik-balik. Tidak ada. Karena masih dipengaruhi syariat prinsip hidup. Apalagi di Galesong ini terkenal kerajaan Syekh Yusuf akan nasi kalian. Ya, tidak ada Pak. Silakan buka sejarah Bugis Makassar. Jual beli tidak ada itu surat, tidak ada sengketa. Kamu mana ya? Lewat notaris ya, saksi dari pengadilan terus. Tidak malah balik kamu situasi ini. Sehari sekete terjujur mami susah diboya. Sehari sekete terbukti ramalan orang dulu nyak seri waktu ni belai ni labuan sama timboa. Susah diboya itu jujur kan ya. Ya sebab itu kita tetap dakwah ya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Surah Yasin ayat 40 saya baca saja. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yang jadi laha antulikal qamar wal laila sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ya. Ini mengartikan bahwa tidak mungkin siang mendahului malam dan malam mendahului siang. Ini sebelatan. Tidak yang nasi kami seperti misalnya jam 5 sebentar subuh. Nah sambung baginya. Tidak ada. Tetap akan ada siang besok jam 9 pagi menandakan informasi bahwa Al-Quran ini adalah benar dan dibuktikan. Apalagi yang kau ragu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hujan diturunkan oleh Allah. Ya, ana sababna ma'sabba wa syaqaqna al-ardha syaqqa. Allah menurunkan hujan dengan diurai, ini terurai. Coba ini hujan turun kira-kira seperti mangga, kambusul keluar. Pasti kambusul itu. Jadi Allah sudah mengatur semua yang ada dalam Al-Quran. Jemaah sekalian, kenapa saya jelaskan ini? Karena akhirat ini kayaknya sudah tidak dipercaya masyarakat. Dia yakin akan ada akhirat, tapi tingkat keyakinan, hidayah meyakini itu hampir sudah mulai lemah. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat, jemaah sekalian. Sekarang data umat Islam yang Islam mungkin sekitar 70% Yang sholat umat Islam itu dia sembahyang kira-kira 40%. 40 mami 50 tidak jelas, silakan periksa tempat kerjanya, di kampungnya, di RT-nya, di Parsenabe siapa mami persen sembahyang. Yang sholat ini tadi yang sholat bolong ya, maksudnya sembahyang lohor, saya sembahyang asar. Sembahyang asar, saya sembahyang maghrib 40 mami persen, arena mami jo 80. Yang sholat tidak meninggalkan sholat, istilahnya 5 waktunya tidak pernah meninggalkan dari bolong-bolong ini. Nah, maksudnya asar setengah talu ya, subuh tetet 7, kira-kira 7 mami persen, sisa 7. Silakan. Maksudnya 5 waktu yang tidak pertinggalkan, tapi kamu menjawab mangga istana tetet sampuan ruah, cili-cili rombola, apa sembahyang ya. Ya, istilahnya matur minro. Ya. Yang sholat tepat waktu kira-kira 5% atau 2% di antara 70-80%.
hayya 'alas shalah. Sengkai masih juga. Mengal jadi sampai di malam. Yang 2% ini. Ya, tetap yang naik motor pasengkai motor nah. Yang salat 5 waktu di masjid kira-kira 0,4%. Sekian. Apalagi pernah subuh 0,0. Nah, aku tanya dari Pak Ustaz. Siapa Ustaz? Apa dia nanya pada sana? Hah? Ustaz Maro. Para lopok sini masih dikendalikan. Kira-kira aja kalau jumlah masyarakat ada pada desa singkat. Berapa kira-kira kepala rumah tangga? Areal para mawasa ini. Ada 500 kepala rumah tangga. Kira-kira rata-rata lalu mau nak nuburak nih. Nah berarti 500 kali 3 siapa? 1.500. Nah siapa kira-kira terus sama isu mesti sampai nih? Nah, berarti siapa mami mantan? Nah, ini persoalan agama, keyakinan, akhirat sudah mulai kita lemah. Yang kita berganti keyakinan kita menjadi keyakinan mempertuhankan ekonomi, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan ya mami, ruang keren kamu nih bukti Makassar kan. Doa sekarang karir, ya mami juga saya pikir. Dia pikir kenapa mau laku dalam hati ya. Kira-kira ini gambaran dan mohonlah hidayah kepada Allah, karena hidayah itu kalau Allah menurunkan insya Allah naboya kali kalian itu kali ini. Dalam surah dalam surah Al-An'am ayat 111, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, walau annana nazzalna ilaikumul malaikatu wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa yasha'allah. Ya, sekiranya Allah menurunkan malaikat yang datang menyampaikan agama, yang datang ceramah, orang yang mati yang datang ceramah, dan diberikan kebutuhannya, tidak juga akan beriman kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi kita lagi karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan masyarakat timpa jojo ya. Yang kita mohon doa kepada Allah untuk hidayah, kita ucapkan tiap hari di dalam sholat, yaitu 17 kali ihdinas siratal mustaqim, duhur asar ya. Mungkin ditambah lagi 10 rakaat sunat berarti 27 kali. Tambah lagi kalau tahajud, kalau mau ikut tahajud Pak, jangan tinggalkan. Kalau mau mengikuti Nabi, jangan tinggalkan tahajud. Minimal 2. Berarti sudah 30 lebih. Tambah lagi doa antara ruku dan sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini. Berikanlah hidayah, berarti 50 kali nih pahala karena altar. Persoalannya nih, kira-kira diterima gini. Kalau kita memohon kepada manusia, kita bisa ukur nasari atau tidak, bagaimana dengan Allah. Akan tetapi kalau libali mami subuh, ini persoalan barangkali yang kita pikirkan bersama. Jangan sampai kita sukses di dunia, kita calon neraka semua di akhirat. Bisa dipaham? Saya juga punya anak 5. Insya Allah saya paling takut menyampaikan orang kalau saya tidak ada teladan. Memang begitulah. Kamu ini keadaan. Ada anak saya yang terakhir, biasa 3 bulan kan. Saya di sholat subuh sudah bayar. Ini hampir setahun. Jadi biasa kusirang jalan anak. Ku pasti sirang yang kena kasorok. Nanti bangun subuh kusirang kok. Ya terserah lah pasal larung asing itu. Jamu boro-boro karena itu tua egois. Lupa-lupa nih pasal nih. Jangan pakai yang tapi tidak ada kampung bokoi. Buntul korenan kan ada. Ngapanya ustaz temen deh. Hadis disiram di anu ne serembel ya puna mangama serembel ku sirang kok ku posisi yang kena kasorona nyalo bisa kasorona mu pasang bolalan ya. Karena memukul tangan juga perlu saya pertimbangkan, karena juga boleh memukul kalau tidak mengaji sholat, tapi tentunya pukulannya tidak berbekas. Perlu kita perhatikan Pak, karena kapan ada anak kita tidak sholat, maka yang pertama dilempar neraka bapaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari mana cek lalu kan pun sambaya ya. Insyaallah. Saya nanti ni mati pun ni inja. Pun telah sedikit pastinya dalnya. Tidak usah khawatir.
Apa ini kandre? Tidak mungkin. Dia tomaten ini mati cibur. Ini dari sana. Dia mati cibur enggak? Tiada jangan. Dia itu tiada zaman ini. Ngapa tiada mati cibur? Ya, tahu jeng jalle. Batu cikalina kasari, foto polirana dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah memang tidak ada rezeki mati, almarhumah Badariah sudah tidak ada tapung dan lekna, akhirnya Allah memanggil. Oleh sebab itu, ketika dia memanggil, maka insya Allah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh bersedih anaknya melebihi 3 hari, dan tidak boleh bersedih misalnya suaminya melebihi 40 hari, haram. Ada orang kalau begitu cintanya sama istri, sama suami, angkina talung tahun lahir rencana kuliah ngandri guna orang sih murah nena. Jangan, selesai itu masalah. Dia sudah terbaik, jangan sampai panjang umurnya dia bisa berdosa. Allah menyelamatkan. Dan Allah juga mendidik anaknya bagaimana ketika ditinggalkan orang tua, menandakan bahwa yang berkuasa adalah Allah, yang memberi makan adalah Allah. Tergantunglah kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mati. Jangan tergantung kepada istri, jangan tergantung kepada suami, jangan tergantunglah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati, dan dia terbaik kalau melakukan kepada hambanya. Nabi Muhammad ditinggalkan ibu dalam posisi 6 bulan di perut bapaknya, dan 6 bulan setelah itu tidak melihat bapak dan ibu, dan kau menjadi orang yang terhebat di muka bumi. Jadi tidak selamanya orang yang ditinggalkan keluarganya itu buruk. Pun lepas ini mata kamu memangnya. Apalagi punah tua dulu ni mana 90 tahun dia semangat di perut itu. Nyamuk tidak akan air. Kalau orang jangan mata-mata itu tuanya ni. Ya, itu anak berdosa kepada Allah. Kalau orang tuanya masih ada hidup, rebut, ambil dia untuk dipelihara. Apapun dilakukan, apakah tak biaya apa dan lain sebagainya, tidak seberapa dibanding Anda waktu dilahirkan, dibesarkan dalam rahim. Dari siapa balasan pun totoan. Dan itu kamu di zaman modern, pun piru ming totoala, nere mampan te jompo. Ya anak dorakan, saya misalnya dalam. Kau ni rantau salah, anak salah, pun tahu aku. Itu adalah ujian. Ujian dia. Ada juga orang karena agama lemah, narobukai no pelihara tetuana, tapi jahil no pelihara tetuana, barang-barang na nareki. Nak kita balas salah di belum model ini balas. Ya, arupa-rupa. Nah, ada juga yang memang beriman. Kalau memang orang tuanya merasa berat, kamu kurang anak cucu saya, tidak apa-apa mati kalau kemain. Jangan bicara begitu mama, tidak seberapa. Insya Allah saya ikhlas sampai kapanpun saya mau mengabdi kepada engkau mama. Ya, begitu banyak orang mengabdi orang tua sudah tidak ada. Izinkan saya mengabdi wahai orang tua. Inilah orang-orang yang mengenal iman. Kenapa? Mungkin orang tua juga membina agama waktu kecil. Ya, jadi menyekolahkan anaknya yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ya. SMP, SMA, SD boleh saja, tapi isi pergi mengaji, cari guru ustaz. Kalau tidak, coba lihat sekarang kerjanya main game, ya, nonton televisi pagi siang malam, tidak ada lisannya tidak pernah bahasa dengan Al-Quran. Bagaimana bisa bersyahadat? Nah, inilah kira-kira gambar yang terjadi. Ada pun juga salon kena mati tentu yang dibagi barang-barang salah saya ini arupa-rupa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kira-kira saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, gambarannya ketika mati biasa diingin bangkina, diingin kurantuna, diingin kira-kira barambana, dia tegang dulu melihat neraka. Tegang kembali. Begitu diganti melihat surga bidadari, melihat langsung senyum. Dia dikasih kantok, maka dia keluar di tempatnya, berakhirlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disapu matanya lembek, disapu lembek semua. Tapi ada juga saya mati. Asyhadu apa ya dia? Pintal pilih main ratus muka madam sing. Pakai malam-malam pun mata anda bukan mulai. Ini orang-orang tidak pernah mengaji, tidak pernah sholat, tidak bisa bicara juga. Sudah disiksa itu, setengah mati kalau, ya. Ya, apalagi punya pengisian salana, lebih susah lagi. Tergantung hidupnya kepada benda. Jadi lalu pinjam lagi jima-jima,
Aku lau masih apa rantai babi bela lagi nggak motor lagi. Pasti celakain tuh. Nah, netong pulau bera sa aku le apa bali pakai danggang pelang asing. Mana maga kau pulau bera sa pun aku tuh memang tahu kau. Dan tuh tidak ada. Buang semua kalau pulang dan ganti la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Selesai. Mudah bersyahadat. Ya. Ada yang pakai jima pergi merantau bawa A bawa B, malah kamu mati. Tidak usah takut mati. Alam tara alladzina bani Israil bani Musa isqalu li nabiyillahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Atau alam tara ila alladzina kharaju min diyari wa hum ulubun hadaral maut. Apa kau tidak melihat manusia malah lagi mati? Jadi lalu si waktu nak pelajaran panggil saya ke kambal malah mati. Pagi kau mati syahid tahu apa ya? Mati yang terbaik, mati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati semacam ini biasanya kalau diantar ke kubur batal lagi. Ya. Lepas tes nanti jadi biasa di kuantar mati ya. Kukini rosota kamu tuh 9 kilo padahal kalkulasiku 50 kilo ni orang. Ni remong. Motor kukini salah-salah di sana ya jangan. Ya toh tahu mati cok mungkin sana ringan karena rangi bila si buntul karainlah ya. Mau ciri-ciri manusia yang tidak selamat pada saya pun nujek lagi luar di pajangan tu diremun luar ya dan dalam hadis katakan berkeringat dahinya ketika mau meninggal dunia ya. Itu kira-kira gambaran yang kira-kira dia lebih cepat kita mati dibanding kita bicara akhirat. Karena surga dan neraka akhirat kelihatannya sudah tidak diimani lagi masyarakat. Terbukti tidak ada jarang berbicara akhirat. Ya sekarang bahan pembicaraan kita adalah masalah ini. Tembok modal lah, kemennya jamaah-jamaah. Amin tuh. Ya, saya pernah ceramah di Masjid Panciro. Masjid Panciro kan di situ kumpul pakandeng jadi, ya pakandeng daleka. Kira-kira batu takalan, batu jelek pun. Setiap gua para sepeda motor saya ceramah subuh ngapa nanya kira-kira tahu sama subuh kira-kira sampul lagi ku paresanyo pagandeng kira tama na ato 3 tibuan na pantara na ato 3 na belara ko dong padahal ini cuma 10 menit salah ya sikil ko kana. Nah ini dari sembahyang subuh, kubah pernah dong, tena lalu dan aku gak kanu pantara. Tena lalu dan aku bangkru lalu kok. Sekali nang juga tama. Jadi saya tahu masih kalau tahu mah. Kuputar jadi tama. Ya, silakan lalu kau di akhirat yang tahu sembahyang. Ya, kubah pernah dong kau tena lalu dan aku gak kanu. Oh rupanya cara begini lebih bagus daripada ya ayyuhalladzina amanu lebih cepat hampir perjuas tiba tapi pun nentama ko pakala doang kau jai no sawala motor angera meraka jai ko bau bukan udah kena lalu jadi pengen ngeran ko garing supaya sadar kok dalal sebagainya. Itu kira-kira gambaran. Saya kira jamaah sekalian jangan mengatakan di dunia ini sudah ada perasaan. Itu contoh-contoh yang ringkas. Saya kasih lagi contoh satu lagi sebelum saya masuk ayat. Kalau orang mengenal Islam, mengenal agama, ya, nah karena contoh Rio, baca corona pokok lampa, nah gampangnya meminta pejapa. Ya, jadi dia sudah merasa cukup. Untuk urusan dunia dia melihat ke bawah, urusan akhirat melihat ke atas. Masa Ustaz Anwar bisa baca hadis saya tidak bisa? Kira-kira kamu aja. Jadi akhirnya waktunya diusahakan. Bagaimanapun sibuknya pasti ada waktu untuk belajar agama. Saya sibuk bagaimana Pak ya? Undangan dalam negeri luar negeri pasti saya bawa Quran. Ya, kenapa? Minimal untuk pertahanan diri saya. Karena itu Quran adalah iqra bacaan. Ya, lalu sebab itu saya jamaah sekalian, usahakan miliki Al-Quran dan terjemahan. Baca terjemahan lah. Anti kamu menetapkan apakah boleh jadi sebetulnya. Dari kali kita bolong orang babi udah ilmu tak. Ini baca bawah ini. Tambah minat kita lulus. Anti kamu mana kau tambah sampul? Jadi sebetulnya. Yang demikian kitab tidak ada keraguan petunjuk bagi orang bertakwa. Salim saya panggil sengang kurang petunjuk takwa.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. 6. Oh, pasti tahu zakat. Menegakkan sholat, ya. Antum balandai lalu cerak lagi. Ya. Bahkan didorong saja buka Quran untuk tilawah, ya. Tilawatul Quran. Padahal saya nampak biar sembaton pun ini sembaton ini undang kan menjajah namanya. Itu pengaruh Belanda dulu itu. Sehingga kita tidak tertarik. Ya. Kalau juga orang malam lagi, ya itu Pak Ustaz. Ya mau baca mau ini sembaton. Tidak mungkin Allah menurunkan Quran pun batal di batuan. Mari. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada Quran di rumah semua? Terjemahan ada? Tidak ada. Besok pergi beli. Hadis ada. Hadis. Bapak-bapak, hadis ada di rumah? Tidak ada. Besok. Pada talas sedikit bangnya, pernah pada tenah, apa boleh buat. Jangan suka merasa hari ini orang beriman punna barit bahasa kita nak kasih angin na bangi punna bangi kita nak kasih talas angin na barit bahasa kan tu ikan aja lah kan tidak ada tahu. Oleh sebab itu siap-siap saya dipanggil ceramah saya datang. Siapa tahu ada yang bangi saya menghabisi waktu dengan ucapan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau habis ucapan dengan urusan-urusan kelinoang, ada uzubillahi min dzalik. Ya, beli ya. Siap beli Quran hadis? Siap membaca? Hai, ulangi. Masa bisa beli cincin motor dan beli hadis? Mulai balana ya, kulkas, nabal apa boy? Yang ngasih kulkas bisa ada? Kulkas, motor, handphone. Si bilang aja 50 saya pun hadis kah? Di sini di mana jual hadis di sini Banten? Di kota Tegalan ada. Iya, terima komponnya baru, tidak mau. Punya pulsa, tidak mau. Apalagi kursus ilmu tajwid, tidak mau. Ilmu pengandrean, aja lagi. Sarilahu kalau bahasa, kok kandre ji, kandre mentonji. Ya, mari. Sekira bapak orang tua, mari. Nah, yang bagi pasangan teman jakat ya. Saya ini hanya datang. Ya tidak apa-apa lah kalau diketawai awalnya diledek, tidak apa-apa. Coba rasakan saja membuka Quran dan hadis. Pagi kira-kira 1 jam sebelum ke sawah, sebelum pergi berkantor, dan pulang malam bersama anak-anak membuka juga hadis. Coba aja Pak, silakan nanti daftar. Saya ada nomor telepon di istrinya Pak Anwar. Ingat ya, tidak. Atau yang ada handphone sini enggak? Catat handphone saya. 0813 420 86860 ya. Ada cara bagaimana mengaji, membuka Quran, tajwid, dakwah lewat video pendek. Ya, sekali lagi 0813 420 86860 ya. Saya mengajarkan hadis di mana-mana. Saya buka jual sekarang juga mungkin saya akan buka nanti di kota ya. Untuk menyebarkan Al-Quran. Karena ini yang diramalkan Nabi, Al-Quran tinggal tulisan ya. Dan ramalan ini sudah pas. Hampir jarang saya ketemu orang membuka Quran kalau ke rumahnya ya. Yang banyak kalau saya ke rumahnya akan luru angin kobek ciri-ciri jadi tak luan jo. Salah tidak dia buka asum ke Quran ya. Sehempol apa nih lucu-lucu tidak. Ini membahayakan ya. Almarhum telah tiada, anak cucunya ada. Mari kalau ingin ketemu keluarganya di akhirat, mari bantu setir untuk membuka Al-Quran. Nanti secara teknis nanti ada Ustaz Maro, insya Allah silakan telepon. Ada grup ibu-ibu, ada grup laki-laki. Yang saya pikir bagaimana masyarakat bisa baca Quran dan hadis, karena tidak mungkin agama didapati lewat khutbah Jumat. Tidak mungkin tiap hari Pak, insya Allah. Yang suka membuka Quran hadis pasti tenang, bahagia hatinya ya. Ya cukup, pun mati yang lalu dia siap. Tapi orang jarang buka Quran hadis, lemah imannya, malah lagi mati, malah lagi. Suruh mati yang lalu pasti tegur Ustaz. Dia nambutian aku baru. Dia baru jari kali tebal lagi ya. Dia malah itu mati. Ada mau mati malam ini enggak? Ibu-ibu. Insya Allah orang yang dekat kepada Allah, saya serahkan kepada Allah, saya sudah siap. Apapun. Kenapa? Karena tidak ada orang mati. Orang yang mati di dalam itu hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Boleh jasad berpisah. Hasan Basri boleh berpisah jasadnya. Ya, Banten boleh berpisah jasadnya hari ini. Tapi yang ditanam masih ada, maka kita tidak akan pernah mati
sampai berpuluh-puluh tahun kita masih menjadi pembicaraan karena waktunya kita hidup yang kita bahas kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba jarang disebut kalimat Allah. Lalu kalau mata tenung dengan rekeng, waktu natala sak kandre pare bala pare anak selesai kamu aja. Erko komunis berkuasa, erko kafir, tidak apa dulu. Yang penting dia bisa hidup. Nah, inilah cirinya orang-orang yang tersesat, mayat yang berjalan. Dan orang yang demikian ini tidak pernah puas. Ketika dia remaja, anak-anak kira-kira punya sarjana, lepas bunting bahagia, maten apa? Lepas bunting kira-kira punya balak kali-kali ku bahagia, ten apa? Nyabalan ini anak-anak teno, anggelar mati. Tidak pernah cukup. Saya banyak kawan. Rompeng balaan lupa. Karena ya, garasinya apa? Baji garasinya karena foto jadi. Nggak mau tahu kali. Dia nak kena punah bangsa kayak keluarga besar. Bakal kena. Ya, ada juga orang begitu robek-robek rumahnya, begitu keadaannya makam besok tidak ada, apa yang diucapkan? Subhanallah, labih ini pasar karena Allah Ta'ala. Masih baik saya, masih banyak lebih parah Ustaz. Saya sudah mensyukuri. Jadi wajahnya, hatinya seimbang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan sendiri nonton TV1, saya biasa bahas wilayah itu. Saya langsung masuk tambah lagi. Jadi tadi kabar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Yasin ayat 40. Wa ayatul anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil mashhur. Ya. Saya lanjut saja. Iya. Ayat 43. Wa inna sya'nugrikum fala sariha lahum wa lahum yungkazun. Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak ada pula mereka diselamatkan. Pun negara ngelata lalapan rapi mudah bagi Allah secara fisik. Tapi sebenarnya musibah yang besar itu kalau gairah mempelajari Al-Quran sudah lemah. Itu musibah. Kalau musibah-musibah yang lain, kekurangan harta biasa nih. Tapi kalau gairah mempelajari kebenaran aboy atau jangan lemah, maka itu satu musibah yang sangat berbahaya karena khawatir summum bukmum umyum fahum la yarjiun. Mata, hati, telinga sudah tidak mampu lagi untuk mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu Allah menjelaskan walaqad sarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan isi neraka jin dan manusia ada matanya tidak dipakai, qulubun la yafqahuna, tidak dipahami Allah. Ada hatinya lebih mencintai dunia, lebih mencintai profesi, lebih mencintai pekerjaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa-sisa waktu Muhammad sampaikan ya. Lahum ayyunul la yasmauna bi, ada matanya habis waktunya dipakai untuk menonton hal-hal yang tidak berkah oleh Allah. Padahal mata itu untuk mempelajari tentang kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Walahum adanul la yasmauna biha ya. Ya, tadi kalau ayyunul la yasmauna biha la yasmauna biha. Ada telinganya tapi tidak digunakan mendengarkan kalimat Allah. Lebih suka mendengarkan lagu-lagu dangdut daripada kalimat. Puna ceramah tahu napalesa kejadian dan boy lagu. Inilah orang-orang yang Allah mengatakan ulai kekalanam. Mereka seperti binatang ternak tapi dia tidak menyadarinya. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau Allah juga ingin menghancurkan suatu wilayah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa di hadapan dunia dan azab yang datang, agar kamu mendapatkan rahmat. Wa ma tatihim min ayati rabbihim illa kanu hamuridin. Setiap kali suatu tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Tidak akan mempan Al-Quran yang masuk, tidak mempan ya, lebih mempan uang ya. Ya, coba misalnya masjid. Hayya 'alas shalah, lepas nak ke masjid. Tidak tahu Pak. Padahal jai orang bimbang. Terpas nak ke sini nyomai karena ke bana ke imam. Rumah aja sampai sekarang sopir. Ya Allah. Ya. Coba ganti asal. Nah ini sampai lohro muko, anggap si bilang asabu. Kira-kira mana tuh kepang yang ngasih itu? Umum kami. Ya, jadi si bilang asabu lebih tinggi nilai iman. Ini kan pembuktiannya. Padahal hadis yang kita baca, sekiranya engkau memahami itu sholat sunat sebelum subuh sama dulu sesina. Anda menerangkan kalian so kira-kira 50 tahun tenaga begitu luasnya dan begitu dalamnya kekayaan yang ada di tempat ini. Sholat sunat ya. Tapi lebih tinggi si bilang nasab. Bahkan Allah mengatakan sekiranya kau memahami pahala orang sholat
di masjid biar merangkak kau kan datang. Tidak mempan di hadis kah? Ya, tidak mempan. Apalagi hadis-hadis yang menyogok dan disogok kedua-duanya masuk neraka, tidak mau mempan. Pilkada Jepang asin di besogok kayak beharan. Akhirnya yang jadi pemimpin orang-orang yang menyogok. Akhirnya kita telah menyogok di perkosai cukup yang membari seluruh kepala daerah. Akhirnya AC dijual gara-gara kita juga. Coba. Saya tidak mau lagi makan sobo. Saya akan memilih orang-orang yang terdekat kepada agamaku. Biasa tidak kenal. Karena kalau ingin memimpin dan kalau masyarakat sudah anti sobo, tidak ada yang bisa menjajah kita. Ya, kita hanya dijajah atau dikuasai Allah. Tapi kalau tidak, negara kita bisa jual karena kita punya iman sudah mulai lemah, sudah dikendalikan dengan semua tentang ekonomi. Jemaah saudara rahmatullah. Wa zakira ma fikum mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru alladziina amanu anuti ma la yasha wa ama in antum illa fi dhalalin mubin. Apabila dikatakan kepada mereka infaklah sebagian harta yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kepada berkata kepada orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika menghendaki dia memberinya makan, kamu benar-benar dalam kesesatan dan nyata. Jemaah sekalian, salah satu bisa mempermudah kita dirahmati Allah punanya dalil-dalil si gede tibakan saya juga toka sia-sia penuh ya, berikanlah makan, jangan makan seenak-enak apa nah penuh sarang timbalan, panggil orang-orang karena salah satu itu yang masuk surga itu suka memberi makan orang ya, itu jelas surah Al-Fajr banyak ya itu ya. Jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa yaquluna wa tahasal wa in kuntum shadiqin. Dan mereka orang yang kepada Allah berkata, kapan janji hari kebangkitan terjadi jika kamu orang benar? Boroi. Ya. Biasa pun sambayang ki agana na hotel yang tahu. Na lewati tahu surga ya, kira-kira begitu. Jadi orang yang suka berjalan yang baik biasa dapat ujian dan celaan. Ngerti Quran akan kamu tahu ustaz ini buat doain ya. Lalu doa itu tadi suruh kena dengan atau dengan kanan. Lagi kamu sembahyang, nak buat doain. Nah kali tahu kasih kape. Bahkan ada di media sosial mau masuk neraka. Mana neraka itu? Biarlah saya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kalau saya namanya Niki ya, kurang ajar betul itu. Dia permainkan agama. Bahkan ada tokoh politik mengatakan seakan-akan akhirat itu tidak ada itu. Pernah kau ke sana? Ya kita harus sabar. Karena zaman Nabi juga diperlakukan hal-hal yang sama. Mayasuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhu wa hum yakhsimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat satu wasiat ya juga tidak kembali kepada keluarganya. Kalau kita meninggal masih sakit, biasanya kalau orang meninggal sakit lama itu ke masing-masing itu biasa. Ke masing-masing kalau pada manto lagi pamamporang at kali. Tenan itu reo bergaring. Tenan ko tadi. Tenan. Mana rewanti kamu kung nag-aral apa lagi? Dodong nih. Pamamporang ya. Ya, tapi ketika dia sehat, perhati kulantu. Nah ya, jadi saya kira juga ini ada. Tapi kalau kita masih sakit, masih bisa berwasiat, masih bisa minta maaf sama teman-teman. Tapi kalau kita juga mati berdada itu yang terbaik dari Allah. Jangan suka mengatakan upah atau yang bisa selalu kari, jangan. Karena masih lama sakit, dosa kita masih berguguran dan insya Allah kalau kita ikhlas maka mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam dosa telah berguguran. Wa fihi sur wa idahum minal ahdaji illa rabbihim yansilun. Lalu dijumlah sangkakala pada ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Allah. Jadi salah minta doa dengan kubur kah? Punan itu bukan kakala atalah sangasih ya. Ini ayatnya ya. Kita sudah bangun menuju satu lagi hari yang hari perhitungan dan hari penerimaan rapor. Ini sekarang baru hari yang kedua. Ayat yang tadi yang dibacakan oleh saudara kita, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Itu bahayakum sekarang. Summa yumitukum almarhumah, summa yumitukum. Summa yuhyikum, nanti kita dihidupkan kembali. Jadi bagaimana dihidupkan? Salah sedikit kita ditakalar ini berkenalan semua. Ngapa itu masuk? Ngapa itu kena ya? Ngapa itu Pak Jaharudin? Ngapa itu dengan dia? Ketal. Tapi di akhirat nanti bu, tenan tunek terjemah. Apalagi kemo una tenak, apalagi pese hidupnya tenak, gambaran nasi nih. Ya.
kita kembali dalam usia 17 tahun ya. Pemuda-pemuda yang gagah yang ada 17 tahun ya. Bahkan dinikahkan lagi 72 bidadari, Pak. 72 bidadari, mana Ustaz ya? Ya, tidak ada cemburu di akhirat. Kalau di dunia jangan coba-coba ya. Sampai kubarnya diracun Bang. Ya, di akhirat itu akan Allah berikan. Nah, bagaimana terjadi akhirat? Qalu ya walana mambasna min marqadina hadza maudur rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih lagi percaya. Celaka apa boy? Waktu ceramah nania. Pastilah ya. Tidak yakin. Dia kira dunia ini berakhir setelah mati. Ya, makanya kalau ada karangan bunga telah berduka cita. Tidak, belum. Tidak ada berduka cita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau komentar Ustaz Banto Ustaz Maru Mutera dan dia posisi masih mengurus agama, jangan kasih karangan bunga. Turut berduka cita, ganti turut bersuka cita. Almarhum telah meninggal dalam mengurus agama. Tidak ada berduka cita itu orang-orang beriman. Paham? Ya, telah kembali ke tempat istirahat yang terakhir apa? Baru pertama itu. Pertama kehidupan kita setelah mati, baru dihitung. Saya juga dihitung. Waktu hari Selasa, hari Rabu apa saya dihitung. Dan malam ini saya disoting oleh Allah dalam posisi ceramah. Mudah-mudahan saya ikhlas sehingga bisa menambah bekal saya. Disoting. Kalau ini shootingan bisa habis baterainya mati. Tapi shootingannya malaikat akan dibuka di hari kiamat. Mudah-mudahan shootingan kita nanti banyak disoting dalam mengurus agama Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV-nya Allah tidak pernah mati. Tidak sama CCTV di Jakarta ini. Mati kali-kali ya. Tidak apa-apa lah. Tapi CCTV-nya Allah tidak akan pernah mati. Sedikit lagi. Ya. Siapalah yang membangkitkan? Dia kira itu pun mati tahu tidak ada masalah. Barulah dihitung. Ya, siapa yang beriman, siapa yang rajin beribadah, ya, dan lain sebagainya. Nah, rajin dongeng, nah, rajin membotol, minum balok, dan lain sebagainya. Saya nih, amma kalau memang mau dari noan, ya, silahkan Anda berketawa terbahak-bahak. Tapi di akhirat, oleh sebab itu orang beriman jarang ketawa di dunia. Ya, dia banyak menangis di dunia ini. Nanti di akhirat baru hore. Assalamualaikum Bantang, hore, kira-kira ya. Nah, nanti di akhirat kita boleh saling berjumpa. Kalau sekarang saya mau ketemu Ustaz Bantang butuh waktu yang panjang. Nanti tidak. Nanti kita posisi di mana? Kalau kita selamat pakai dipang. Tidak ada lagi motor, mobil, tidak ada. Pakai dipang kita saling mengunjungi. Saling baca bajina ton, kalau saya agama di bawah. Kita baru ngomong bajina ton, jolon. Atau pernah punya masyarakat yang jadi neraka ya. Di sini menjadi itu kalau ngapa tuh? Tolong apa boy? Nah, karena ada kan kuliah motor, kuliah baju tidak ada lagi. Kadang pilih hayati, kembalikan laku ya Allah. Tidak bisa lagi. Di dunia ini adalah tempat untuk bermain, untuk melakukan kebaikan. Sedikit lagi. Falyawma la tasawun nafsun syai'an. Ya. Tajazawna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kau lakukan. Teman sekalian, ya orang mandi, siapa yang terlibat memanggil penceramah, siapa yang terlibat memasang tenda, siapa yang terlibat, ya jadi kalau orang mati jangan dilibatkan banyak yang keluarga. Mari bantu dia memasak, bantu makan kue ya, biarkan ya. Ceramah-ceramah begini juga penting. Tapi sebenarnya kalau ditinggalkan stabil, tidak apa-apa, biar enggak. Karena tasya itu memberi kesabaran sudah cukup. Tapi boleh juga sampai 1 minggu tasya boleh. Kalau dia masih bersedih 1 hari juga boleh, siang juga boleh. Jangan dibudayakan yang nanti menjadi suatu terkesan, suatu hal-hal wajib yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Inna sahabat jannati lama fi syukurin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukannya. Ya, yang dapat pintu sabar masuk di pintunya, yang mujahid masuk pintu mujahid, yang suka berinfak ada pintunya, ada kelas-kelasnya. Ya, apa nanti ajakan Allah banyak dalam Al-Quran. Kolam susu ya, kita kolam susu di dalam tajri kasilan har ya, didampingi bidadari, bisa berdekatan dengan Nabi. Baru makan kontrol diniatkan ini mendalekan. Dibawa pelayan bidadari, subhanallah ya. Kalau kita mau makan kue kan lama ini. Nih kan lihat. Kalau di pare nih. Jap, kalau di pare. Ngaleonti ya. Punari harus naik akhirat dena.
Jadi puna tena sempau ngandran bajir ni no katena lo sabar amat. Tayang ni. Insyaallah. Ya, yang pengen kondo tena dek kodo. Cepat ya sabar aku setuatan. Sabar aku. Ya. Ya, kita nanti akan bersenang-senang di akhirat. Yakin saja ini Al-Qur'an. Saya ceramah itu jarang otak saya baca Quran supaya saya dipengaruhi juga oleh Al-Quran. Persoalannya ini sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diminta kepada Allah. Bagaimana selanjutnya sekalian? Hum azwajuhum fi dhillin 'alal araiki muttaqiyun. Mereka dipasang pasangan berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Jadi begitu dipan-dipan. Tidak dimaki motor masuk lorong, tidak. Kita bisa kemana-mana di akhirat. Dan hari yang tidak ada lagi habisnya. Sedangkan di dunia ini tempat untuk bersinggah sebentar waktu. Lawan siapa itu wahumma yadaun. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Semua yang ada. Ya, semua. Tidak ada yang tidak ada di akhirat nanti. Dan ya, kita bersenang-senang manakala kita sukses dalam melawan setan di dunia. Yang kita lawan dulu pertama diri kita, nafsu kita. Hati-hati makanan yang haram ya. Mana pancing yang penting jangan makan makanan haram karena itu bisa mempengaruhi kita masuk neraka nanti. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ya nanti bahasa yang ada di akhirat itu salamun qaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bahasa-bahasa. Jadi Allah telah menyiapkan semua menu-menu apa yang kita lakukan di akhirat. Begitu yang suka minum balo, bersina dan lain sebagainya, apa yang diminum, minum juga terus minum nanah dan makan duri setiap hari. Nanah saja ini segan duri. Ya, tunggu. Jadi nanti dia akan yakin di akhirat. Nah kan minggu duri yang mana kan air. Cocok riol Ustaz. Apa boy? Tidak ada lagi waktu kembali. Alamahat ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Bukankah aku telah memerintahkan kepada wahai anak Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sudah disampaikan melalui Jibril kepada Muhammad kepada Quran. Hati-hati kau dipengaruhi setan agar kau tidak sholat, tidak membuka Quran. Dia yang menyapu matamu kalau subuh. Sudah ada dalam Al-Quran ya. Cuma saya kehebatan Yahudi menjauhkan kita daripada Quran. Dibikinkanlah program game, dibikinkanlah program macam-macam sehingga lebih banyak waktu melihat handphone daripada Al-Quranul Karim. Itu sangat berbahaya. Allah sudah sampaikan. Wa ibuduni hadza siratul mustaqim. Hendaklah kamu menyembahku, inilah jalanku yang lurus kata Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah saya dan kawan-kawan Banten dan seluruh insyaallah hampir seluruh kawan-kawan saya sekarang tidak ada yang dibahas kalau ketemu kecuali Al-Quran dan hadis. Tanduk oleh mantul si punya Quran ya. Ya, punya Quran hadis deh monggo. Selama jalan kita ini menyibukkan waktu karena jangan sampai masih banyak perintah Allah yang kita tidak pahami. Sedikit lagi, Islahal yaumul kuntum takfurun ya. Ya, di ketika hada jahannam melatikum tutuan, inilah neraka jahannam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Ya, masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dulu kamu mengingkarinya. Silakan masuk, teman. Covid 1, 2 tergantung dosanya. Kalau munafik beri di bawah. Nah, yang pertama mungkin ranking di atas. Ya, yang suka goda istrinya orang, yang suka pacaran tanpa nikah, tayang nih. Akan dikasih mulai ditembuskan panah dari bawah akan tembus ke umumnya penuh dengan nanah. Itulah orang-orang yang suka berzina waktu hidup di dunia ini. Amat kali boy dan lain sebagainya. Apalagi kita di Indonesia ini negara belum menguntungkan syariat Islam. Yang berzina tidak kena hukum apa-apa ya. Yang berzina, yang pencuri tidak kena hukum. Sehingga di mana-mana gampang berzina. Coba kalau ada hukum. Dulu memang belum ada hukum Islam tahun 30, tapi dia dibuat di kampung itu. Siapa yang didapatkan balokon dibunuh? Dia lagi. Orang Bugis dia dipopangi tanah. Ya sekarang sudah mulai berubah zaman. Bahkan banyak yang nikah sebelum apa? Banyak yang melahirkan sebelum nikah. Saya sampaikan Pak Iman, saya kepanikannya setiap anak. Enggak apa kok. Nanti kamu solusinya saya mau kau nyurusi. Ya. Ada teman bilang paling bagus menurut Tiano saya kena jadi enggak apa karena kan itu. Saya apa kok? Terus karena itu hukumnya harus dirajam sebenarnya. Kau selamatkan mereka dan orang muda berbuat gara-gara kau memudahkannya. Biarkan dia terkatung-katung sebagai dakwah buat yang di belakangnya. Kira-kira begitu. Nah karena dia jadi bersigapan penutup silarian Ustaz. Kalau saya maka silakan berkomentar. Lihat ini ayat. Walau saya ala ayunihim
fastabiqus sirata fa inna yubsirun. Nah, sebelum terakhir ini 65 al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa nashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari itu mulut tutup, kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian menghadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mulut ditutup, Pak, ditutup itu mulut, tidak bisa lagi bicara. Berbicara tangan, ya Allah saya banyak mengambil hak orang. Berbicara kaki, ya Allah saya banyak jalan kepada jalan yang benar. Kaki yang diredai, ya Allah saya banyak menginjak masjid majlis taklim. Berbicaralah kepala, berbicara kulit, semua berbicara jemaah sekalian. Mulut tidak bisa lagi berbicara, yang berbicara adalah badan. Sekarang mulut yang berbicara, badan belum bisa berbicara, tapi di akhirat maka badan yang berbicara. Yang terakhir, walau nasya'ala tamasna'ala yunihim fastabiqus sirata fa anna yubsirun. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat. Saya kira inilah surah-surah Yasin yang saya bacakan dan terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan. Mudah-mudahan di kampung ini, mari kembali kita merenung, periksa baik-baik anaknya, baik di kampung atau di rantau atau di sekolah. Nanti nak sambayang kau motre atau aku sesali kau tes sambayang, jangan aku tidak sambayang. Kenapa? Karena yang pertama disiksa adalah orang tua, kecuali anaknya itu sudah berkeluarga, ya, sudah berkeluarga, sudah lepas tanggung jawab orang tua, tapi tetap juga dipantau seperti Ibrahim memantau anaknya, bahkan menyuruh cerai anaknya manakala dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Periksa anaknya, periksa baca Qurannya, periksa baca hadisnya, hanya 3 dulu. Insya Allah kalau salah sudah baik, maka kita akan berjalan di atas jalan yang benar. Salat itu yang melarang kita berbuat buruk, salat itu yang melarang berbuat baik. Akhirnya para mamase, akhirnya satu rumah sudah sholat 5 waktu, satu rumah 5 waktu. Ada baca Quran kalau malam, ya, ada baca Quran kalau subuh, ada kedengaran suara-suara tafsir kalau subuh. Maka para mamase ini, insya Allah potensi masuk surga jauh lebih banyak. Berduyun-duyun ke masjid, memohon kepada Allah. Kalau ke masjid itu hanya hubungannya kepada Allah, akibat ke masjid punya manfaat kepada yang lain. Jika masih saling bantu membantu untuk urusan kebaikan, akhirnya potensi kita ada keluarga, banyak anak dan banyak keluarga. Mudah-mudahan kita ketemu. Mari kita kerja keras, karena persoalan akhirat ini bukan persoalan mudah. Persoalan dunia mudah, kalau ada kesusahan paling masalah makan dan minum, ya, tapi akhirat ini sangat berbahaya. Semoga Al-Quran yang saya bacakan ini memancing kepada kita, merubah cara berpikir, merubah cara melangkah, bagi kangen kasih asin dengan kering Allah Ta'ala, daripada kalimatnya kita musuh kering Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang tahu kalau Allah benci kita kecuali orang-orang yang beriman. Ini kasih tunjuk itu kira-kira dengan kering Allah Ta'ala. Semoga ada manfaatnya dan almarhum mendapatkan tempat yang lain, insyaAllah. Ada yang tinggal mendapatkan tempat layak di sisi Allah, dan keluarga yang tinggalkan mengambil hikmah, dan keluarga besar Bapak Mamase ini keluarga yang diberkahi oleh Allah, keluarga yang dirahmati oleh Allah. Tena gunana si beja bunda raja dengan Allah. Mari saling membahu, pasal mungkin semua sebuah kebaikan, kemutusan karena Allah lebih baik daripada kita bersahabat bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita ribut masalah uang, masalah jabatan, tapi jarang kita ribut masalah tidak sholat keluarga kita. Semoga ada berkahnya. Dan Anda kemerdekaan saya Pak Al-Sasanwar ditakdirkan juga ada di tempat ini, ya, nggak nyangka juga ada juga kawan saya di tempat ini, karena kita ini bersaudara karena kita, bukan karena darah, tapi karena kita. Semoga yang mengambil manfaat ayat ini kembali tahu. Ibu-ibu dakwakan ini ayat tadi 20 ayat, kasih tahu teman-temannya, keluarganya, yang keluar dari mulut dakwah Al-Quran insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua kampung ini akan ada berkah. Kalau sudah pada sholat, sudah penuh masjid, jangan khawatir, rezeki akan bermunculan. Tapi kalau kita jarang sholat, tanggal 95 masih abu sidoita ngindran kiri kanan, karena teno mubarak jama-jamana, karena jama-jamana ini sudah tidak ada berkah. Apalagi orang berdoa tanpa sholat, maka ditolak doanya karena melanggar daripada surah Al-Baqarah ayat 216. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah menurunkan hujan pada malam ini. Kami telah menyaksikan hujan yang Kau turunkan. Semoga membawa berkah buat kami yang ada di tempat ini, ya Allah. Engkau telah memanggil hamba-Mu yang bernama Badri, ya Allah.
Kami yakin keputusan yang terbaik untuk keluarganya Allah. Jauhkanlah pengaruh setan yang senantiasa mendidik seakan-akan menolak tentang ketentuan ya Allah. Ya Allah, kami telah membacakan beberapa ayat firman-Mu ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami untuk meyakini ya Allah. Berikan hidayah kepada kami untuk mengamalkan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain Engkau ya Allah. Sehebat apapun penceramah tidak mampu memberikan hidayah ya Allah. Hidayah-Mu kami sangat butuhkan malam ini ya Allah. Hidayah-Mu kami sangat butuhkan ya Allah. Ya Allah, bukalah hati kami dan mata kami ya Allah. Khawatir Engkau telah menutupnya rahmat kami sehingga tidak mampu lagi untuk menyambut ayat-Mu ya Allah. Bukalah telinga kami ya Allah. Jadikanlah kami lebih mencintai dan agama-Mu daripada yang lain ya Allah. Perkenalkanlah kami, persatukanlah kami dan hati orang-orang beriman ya Allah. Jadikanlah kami bahu-membahu dalam menariakan agama-Mu ya Allah. Mensosiasikan syariat-Nya Allah. Memperkenalkan Engkau di muka bumi ya Allah. Memperjuangkan menegakkan agama-Mu ya Allah. Berani melawan kemungkaran ya Allah. Berani melawan orang-orang zalim yang ingin mengacaukan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkanlah kami dalam keluarga kami dalam ridha-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Hasan Basri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bisa kita terima dengan baik, dan tentunya kita semua berharap bisa mengimplementasikan ceramah beliau tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz. Dan sebelum kami tutup, mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini, dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila pelaksanaan malam tasya yang kedua ini ada hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu yang kami muliakan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Acara selanjutnya yakni acara istirahat. Kami mohon kepada seluruh jamaah agar kiranya jangan meninggalkan tempat dan menikmati yang kami siapkan ala kadarnya. Kemudian seperti aku sampaikan tadi malam, atas kematian ibunda sehingga malam hari ini kita bisa bertemu dan mungkin bisa berbincang-bincang dengan keluarga yang mungkin baru malam ini kita bisa ketemu di tempat ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kami tutup acara ini, kembali kami berpesan bahwasanya kembali mewakili keluarga almarhumah untuk Riki Brian Bangia untuk besok datang kembali di tempat ini dan mendengarkan ceramah tasya yang ketiga, dan insyaallah besok akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Ashar Kamanggo. Bapak-bapak ibu yang kami muliakan, saya rasa demikianlah rangkaian acara yang berlangsung pada malam hari ini. Acara terakhir yaitu acara penutup. Mari kita bersama-sama menutup acara malam ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belum saya matikan nih. Oh ya. Ya. Kalau waktu dulu itu saya. Channelnya Pak? Ya. Bukuat TV. Oh, buat itu ya. Nanti cari. Lupa saya sampaikan tadi. Ya. Oh, Ya bisa sampaikan. ya. Bisa kalau saya di buat TV. Kalau jadi kita cari untuk pendawanya kan boleh banyak sekali. Ya. Ya. Terus Pak. Terus Pak.